Jika membahas Sumatera Barat, rasanya tidak akan ada habisnya untuk kita kupas. Apapun yang ada di Sumatera Barat menarik untuk kita bahas. Baik sekedar menambah pengetahuan dan wawasan, juga menambah rasa jatuh cinta kita terhadap budaya, tradisi, kuliner, kekayaan alam, dan keindahan segala yang ada di Sumatera Barat. Ayo, siapa nih yang punya kebiasaan pergi jalan-jalan bersama keluarga, sanak saudara, atau teman menjelang bulan Ramadan? Di Minangkabau ada banyak tradisi yang patut kita lestarikan karena ada banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dan tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya juga memiliki syafaat. Ada yang tahu nggak salah satu tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh orang Minangkabau dalam hal menyambut bulan suci Ramadan? Yap, tepat sekali, Pai Balimau. Tahu nggak maksud dari Pai Balimau? Balimau itu sendiri adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Biasanya, tradisi Pai Balimau dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dilakukan 5-1 hari menjelang Ramadan. Balimau bagi masyarakat Minangkabau mempunyai makna yang mendalam, yakni bersuci sehari sebelum Ramadan. Ada juga yang menyebutnya dengan Balimau Kasai, yang mana Balimau artinya mandi menggunakan limau dan Kasai artinya membersihkan diri. Biasanya dilakukan ketika petang sebelum Ramadan berlangsung, tua muda turun ke sungai dan mandi bersama. Tradisi Balimau semata-mata untuk membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan pada zaman dahulu membaca atau berniat mandi Balimau dan meluruskan hati semata-mata mensucikan jiwa memasuki bulan puasa.
Proses balimau pada zaman dahulu dilaksanakan dengan cara mengguyurkan air yang sudah dicampur dengan jeruk nipis, rempah-rempah dan ramuan bunga ke sekujur badan. Menggosok seluruh bagian badan hingga dirasa sampai bersih. Manfaat mandi balimau adalah untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani ibadah puasa Ramadan. Selain itu, untuk mempererat silaturahim antar sesama muslim di Minangkabau. Latar belakang dari balimau itu sendiri adalah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa secara lahir dan batin. Pada zaman dahulu, tidak setiap orang bisa mandi dengan bersih, baik karena tidak ada sabun, wilayah yang kekurangan air, atau bahkan karena sibuk bekerja maupun sebab yang lain. Saat itu, pengganti sabun beberapa wilayah di Minangkabau adalah limau atau jeruk nipis, karena sifatnya yang melarutkan minyak atau keringat di badan. Lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Tradisi balimau zaman dahulu dan sekarang lumayan berbeda. Dulu masyarakat di Minangkabau menerapkan tradisi balimau mandi ke sungai menggunakan jeruk dikarenakan ketika itu belum adanya sabun mandi. Tapi sekarang bagi masyarakat Minangkabau, pergi jalan-jalan walau hanya sekedar menikmati pemandangan, berkunjung ke tempat wisata atau menghabiskan waktu di jalan pun juga disebut pergi balimau jika dilakukan pada saat menyambut bulan suci Ramadan. Tidak harus pergi ke pemandian dan mandi menggunakan limau lagi, dikarenakan sekarang tempat wisata sudah semakin banyak dan beragam bentuknya. Dan biasanya juga orang Minangkabau melaksanakannya dengan keluarga, orang terdekat atau orang sekampung loh, agar semakin seru dan mempererat silaturahmi antar kita sesama. Kayak aku dan abah aku sekarang nih, sehari sebelum bulan suci Ramadan, aku sama abah pergi balimau ke berbagai tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Pertama, aku dan abah aku berserta rombongan orang di kampung berkunjung ke Danau Alahan Panjang yang terletak di Solo untuk makan siang, sembari menikmati pemandangan danau dan udara sejuk dari tepi danau. Setelah puas menikmati pemandangan dan udara sejuk dari tepi Danau Alahan Panjang, kita melanjutkan perjalanan menuju Pantai Nirwana yang ada di Kota Padang. Tapi jika melewati Kota Solo, kurang rasanya kalau nggak mampir dulu nih di kebun teh yang berada di sepanjang Kabupaten Solo, sembari menikmati pemandangan hijau dan daun teh yang menyegarkan mata. Konon katanya kebun teh Solo ini sudah ada sejak zaman Belanda, terletak di lereng selatan Gunung Talang. Secara topografi pada umumnya bergelombang sampai agak curam dan ketinggian dari permukaan laut antara 1.300 sampai 1.600 dengan hamparan perkebunan teh yang sangat luas.
Perkebunan teh ini dekat dengan Danau Kembar dan Gunung Talang yang masih dalam satu kawasan objek wisata Kabupaten Solo. Puas mengelilingi kebun teh Solo sambil melihat-lihat sekitar bersama Aba, kita melanjutkan perjalanan menuju Pantai Nirwana yang ada di Kota Padang, yang merupakan destinasi terakhir kita sebelum pulang. Dari kota Solo menuju kota Padang, kita akan melewati Jalan Sitinjau Laut. Pantai Nirwana ialah sebuah pantai di Padang, tepatnya di Padang Selatan yang memiliki batu karang dan koral yang bertebaran di sepanjang pantai. Di Indonesia, bukan hanya di Padang saja yang memiliki Pantai Nirwana. Nama yang serupa terdapat di beberapa daerah seperti Pantai Nirwana di Sulawesi Tenggara dan Pantai Nirwana di Jepara. Semua Pantai Nirwana memiliki ciri yang sama, yakni air lautnya yang biru, hamparan pasirnya yang putih, serta perpohonan yang hijau yang berada di sekitar pantai. Mungkin itulah sebabnya diberi nama Pantai Nirwana, karena keindahan panorama alam yang dimiliki bagaikan di surga, apalagi jika keadaan alam waktu sang mentari mulai tenggelam. Pantai Nirwana Padang terkenal dengan lokasi yang tepat menikmati indahnya sunset, menyaksikan secara langsung keindahan warna alam yang sangat mengagumkan. Di sini kita bisa menikmati keindahan Pantai Nirwana yang memiliki keindahan layaknya Nirwana. Kondisi yang nyaman untuk menikmati alam di tengah sibuknya pelabuhan Teluk Bayor. Pantai Nirwana Padang ini lokasinya tak jauh dari pelabuhan terbesar dan paling bersejarah di Sumatera Barat tersebut. Oleh sebab itu, pantai ini sering disebut juga dengan nama Pantai Nirwana Teluk Bayor. Konon katanya, keindahan lain dari Pantai Nirwana ialah ketika suasana air lautnya sedang dalam keadaan surut, di mana batuan karang dan koralnya akan terlihat dengan jelas. Jika suasana malam mulai menjelang, akan tampak kelap-kelip lampu di sekitar pelabuhan yang membuat suasana terasa romantis. Gak terasa ya, udah seharian aku mengelilingi Sumatera Barat, hari pun sudah hampir malam. Waktunya aku dan Abah beserta rombongan balik pulang ke Payakumbuh. Walaupun sudah seharian, masih belum cukup rasanya untuk eksplor Sumatera Barat. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Next, bahas apa lagi ya? Punya rekomendasi? Langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video aku setiap kali upload. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Terima kasih.